Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hendaklah kamu bermurah hati. Kita manusia pada hakikatnya adalah murah hati. Maka kita semua adalah orang yang murah hati dengan cara kita masing-masing. Namun karena kedegilan hati dan kesombongan kita sendiri yang membunuh murah hati itu. Oleh sebab itulah Yesus mengajarkan dan menyadarkan kita dengan berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati." Untuk memiliki murah hati, Yesus mengajarkan bahwa janganlah kamu menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Dalam kitab Daniel mengajarkan kita untuk melihat sebuah doa pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. Daniel menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Setia, serta penuh kasih yang mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan yang datang dari hati yang tulus. Melalui Injil Lukas menawarkan kepada kita untuk mengambil kesempatan pada penyembuhan demi keutuhan jiwa kita. Yesus memberitahu murid-muridnya dengan sangat sederhana untuk murah hati, sebagaimana Bapa adalah murah hati. Dia menguraikan dengan jelas sikap murah hati yang seharusnya dibangun dalam diri setiap pengikutnya. Uraian yang Yesus berikan adalah sangat jelas bahwa dengan sikap yang tidak menghakimi, menghukum, melainkan mengampuni dan memaafkan, dan memberi tanpa menghitung-hitung kerugian, seperti Allah sendiri telah bertindak. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudari terkasih,
Yesus mengajak kita supaya merefleksikan diri tentang pentingnya pengakuan dosa dengan melakukan pertobatan. Kita juga melihat bagaimana kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam belas kasihan, pengampunan, dan kemurahan hati. Kita dipanggil untuk meniru sifat Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Maka model relasi yang harus kita tumbuh kembangkan adalah relasi yang dilandasi oleh prinsip kemurahan hati. Dalam hidup sehari-hari, kita tergoda untuk menghakimi dan menghukum orang lain. Namun Yesus mengingatkan bahwa sikap demikian hanya akan kembali kepada kita sendiri. Sebaliknya, kita harus berbelas kasihan, mengampuni, dan memberi dengan hati yang tulus. Karena dengan cara itulah kita juga akan menerima kasih, pengampunan, dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.